Tapi di Vantage ini udah ada NXL. NXL kenapa lagi-lagi berhadapan dengan tim lainnya di early? Aku nggak tahu, tapi 4 orang dari tim NXL-nya turun di Vantage, ini artinya ya Zoom karena Zoom-nya turun berdua di area Vantage ya, ini berarti harusnya secara keunggulan jumlah player harusnya bisa diungguli sama anak-anak dari tim NXL, tapi justru kali ini Putra berhasil menculik satu player dari tim NXL, berhasil dibalaskan juga, dan Zumarawa kehilangan 2 playernya di sana di area Vantage, dan NXL mendapatkan 2 poin eliminasinya di awal. Nah itu dia, sebenarnya lo bilang tadi ya, karena NXL juga 4 player sedangkan Zoom cuma 2, tapi yang perlu diingat juga rumah-rumah yang dimiliki Zoom itu memang di map-map bawah ya, itu di stadium dan termasuk tadi di Vantage. Walaupun tadi kedatangan tim lain, harusnya dari Zoom ini lebih aware juga, atau seenggaknya mereka ribut lah kalau memang mau mempertahankan rumah yang mereka miliki. Tapi ternyata Blue Zone diisi 2 tim sekaligus, ada West Bandit yang nampaknya darah dari beberapa player udah terkikis sedikit demi sedikit. Betul sekali, bersama dengan Sesko Boba di sana ada seorang Black yang sudah cukup sekarat juga. Ini dari area Garrison yang sebetulnya tidak terlalu tertutup, komponnya banyak, dan tipikalnya salah satu kota yang memiliki area cukup terbuka. Kalau misalkan Purgatory ini Merbawok lah, Merbawok yang gak ada rumah sih, gak ada rumah cuma beberapa, tapi box-boxnya itu loh yang selalu bikin kayak jadi puzzle di kota tersebut. Itu yang jadi tricky di area Garrison, dan kebetulan Blue Zone juga menjadi tujuan untuk West Bandits yang sudah melakukan pergantian pemain juga, dan akan melawan Sesko Boba di sana. Coba ngeker jempol kaki musuhnya, kelihatan betisnya, bulunya juga kelihatan, tapi masih belum kena tembakannya di seorang Topeng juga dengan menggunakan hand kanannya, masih belum connect juga kali ini. 1, 2, 3, 4, 5 peluru, nggak tahu berapa yang dilemparin sama Topeng, belum ada yang kena-kena juga. Ini peluru yang ke-100, tapi Kelunja harus ditumbangkan oleh seorang Kaivin dengan aimbah talangnya. Topeng pun harus terjatuh di sana. Sayang sekali Jasmine dari belakang masih belum bisa memberikan damage, dan kali ini Jasmine dengan tembakan King Fisher-nya pun masih belum bisa men-take down satupun player. Just9 juga tumbang pada akhirnya karena MLS Esports datang sebagai orang ketiga menjadi prahara dalam pertempuran kali ini, menembak seorang Angga dan membuka satu buah shield chrononya. Satu orang ter-take down, belum bisa diselamatkan, sementara Angganya sendirian saja. Rupanya di sini Angga menjadi pengganggu, rupanya Angga masih bisa dapetin 1 meskipun dia ke take down, tapi pergerakan dari Angga ini harus dibayar di atas UMR. Aduh, di atas UMR ya. Betul. Dia berani banget sih pergerakannya, udah dapetin 2 knock sebenarnya dari Ya. seorang Angga, tapi sangat disayangkan dilawan balik oleh tim West Bandit dengan cepatnya membackup satu persatu player yang mereka miliki. Untungnya West Bandit tidak jadi diratakan oleh 1 player. Bahkan 5 kill juga sudah diamankan di area tempat yang udah mereka miliki, yaitu Garrison. Betul sekali, dan info ini dari MLS, info yang paling penting. Kalau di area Garrison ini ada tim yang udah perang, itu yang bakal dikasih tahu ke teman-temannya yang tadi turun di mana tadi, anak-anak dari MLS ya. Di ujung map kayaknya. Snowfall kalau nggak salah, dan itu dari Snowfall ke Garrison juga bukan area yang benar-benar apa ya, bisa jalan kaki 2 menit nyampe gitu loh. Kalau ibaratkan jalan kaki kayak dari sini ke Citayam lah, mungkin jauh banget itu kan. Ya, lumayan berjauhan jaraknya ya. Jadi kayaknya kalaupun mereka nanti ke Garrison, teman-teman dari WB juga udah pindah tempat juga, mengingat circle-nya tidak terlalu ke arah-arah Garrison banget ya. Ya, udah keluar setengahnya. Ya, udah keluar setengahnya, dan juga resource-nya juga udah habis di Garrison. Mungkinan mereka akan mencari kill-kill lainnya. Mengetahui tim WB sendiri adalah tim yang kayaknya untuk rotasi selanjutnya akan ke arah tengah map juga ya. Ya, sama seperti di Purgator yang sebelumnya, Iya. habis dari Blue Zone gitu ya. Sementara ini dia dari tim WLA King sudah ada pergantian pemain juga untuk memperkuat lagi strategi yang sudah diterapkan oleh coachnya dari tim WLA King itu sendiri. Ada Michael. Ini nulisnya bukan kayak Michael Jackson gitu, Michael ya, tapi Iya. MY, My, terus Kel. Biasa Indonesia. Spellingnya Indo banget. Kearifan lokal. Kearifan lokal, Nyunda atau bener nama Nyunda pisan ya guys ya. Dan ini dia rupanya dari tim NXL yang sudah mulai keluar dari area Vantage tadi, bertemu dengan tim OP Griffin di area base camp sepertinya.
masih menahan saja pergerakan dari tim NXL itu sendiri, tidak mau mengambil resiko terlalu besar, dan mungkin dari OP Griffin pun belum mendapatkan informasi yang begitu jelas ya. Gue berharap NXL ini bisa belajar dari match-match sebelumnya, yang dimana mereka kalau war untuk kedua kalinya, lu tahu sendiri gimana. Iya. Jadi mereka harus lebih nahan lagi posisi mereka, nunggu aja nih OP untuk cabut. Tapi kalau memang keadaannya OP menurut mereka bisa ditataki, karena kalau kita lihat sendiri tempat yang mereka punya open field, Jangan ragu. jangan ragu-ragu, harus digaspol ya kan. Iya, karena di game sebelumnya di Bermuda dari tim NXL yang mau masuk ke rumahnya BTR itu ngasih BTR Kasih space buat riset ya. Itu Itu dia, dia kayak aduh gua ngeras nggak gitu loh. Sementara BTR-nya dia udah nutup jalan, padahal kan meta sekarang duel. what? Ada Skyler, ada segala macam, tapi malah kali ini yang nabraknya OP ke arah NXL, bukan NXL-nya ke arah OP. 2 tackle diberikan dari OP Griffin, menyakitkan sekali. Nightmare untuk NXL, bahkan kali ini sudah mau disamperin, digerebek, masuk ke dalam satu terowongan, gak pakai assalamualaikum, ditabrakin Ozar Kamex, ditembakkan dengan shotgun yang pakai 7-nya, take down lagi, ya ampun, ya ampun. Kunaon, NXL, kunaon. Aduh, baru kita omongin tapi ya udah, dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Ini Untuk kesekian kali. saya pengen push up loh. Kamu pengen pusat karena keadaan lagi dingin nih. Aduh. Sedikit olahraga tapi nampaknya NXL dengan berbaik hati nggak mau memberi Bigan push up. Gustin, Agung. Aduh untuk beberapa kalinya, tapi kita akan meriset lagi. Cuma kalau yang perlu di note nih, harusnya ini udah lagi-lagi ya, udah hari ke-6. Sampai kapan mereka mau seperti itu? Sampai kapan? Aduh, apalagi kan harusnya mereka walaupun sama-sama semuanya roster baru ya, mereka harusnya udah bisa sering berlatih bersama juga. Betul. Jadi harusnya mereka masih harus bisa menaiki poin-poinnya lagi sih. Ya mungkin dengan hasil sejauh ini dari tim NXL itu yang harus mereka terima, dan mereka harus sadar gitu loh, dari beberapa kesalahan mereka harus sadari titiknya di sebelah mana, dan mereka harus segera perbaiki. Itu yang harus ada di tangan tim NXL mungkin untuk perbaikan di sisa-sisa match day-nya. Ini agak sedikit-sedikit mengerikan kalau ngomongin NXL, soalnya di papan bawah terus performanya juga di bawah juga gitu loh. Tapi yang lagi di bawah ada juga EVOS Immortal, tapi sedang berupaya untuk manjat-manjat lagi, naik menuju ke balik lagi ke base performance-nya mereka. Bahkan dari EVOS Immortal sendiri ini sudah berani keluar dari area milit ya, dan melakukan rotasi cepat, karena di hari kemarin, kalau nggak salah ya, ke hari kemarin aku analis, ngelihat EVOS Immortal itu hari kemarin maksudnya nggak cukup untuk fight ataupun untuk ngumpulin dengan cuma di Militian doang. Kayak kemarin aku ngelihat Manja cuma punya glue wall 1, Jujun cuma punya glue wall 1, Streetnya nggak punya glue wall, medkit juga nggak punya, turun di Militia doang ternyata nggak cukup. Ini sudah mulai terlihat perpindahan tempat dari tim EVOS Immortal, sudah mulai cukup berani lagi, sudah mulai dewasa. Waduh, takut dewasa. Aduh. Tapi kalau habis ngomongin EVOS kali ini ada yang habis dapetin ya, jarak sedekat itu. Itu Opi yang nge-take down, bukan RRQ. Dari arah kejauhan sana, Opi melihat pergerakan dari WL Aging, yang mana RRQ Hide sebetulnya yang melepaskan tembakan, tapi Opi masih sempet-sempetnya ngelihat ke bawah. Ini dicolong berarti ya, Dicolong, RRQ benar. cuma ini doang, nyicil damage doang kalau Nyicil damage lawannya, doang. tapi yang nge-kill musuhnya ya udahlah. Tapi kali ini kalau memang dilanjutin perang yang terjadi, kayaknya bakal ada terparty nantinya. Setuju, karena posisi dari tim OP Griffin ke arah RRQ ini nggak terlalu berjauhan juga. Banget sih, 4 tim bahkan. Iya bener, Ekoronin ada di sana, MK juga kalau misalkan mau engage nggak jauh-jauh banget. Dan ini satu hal yang gue suka dari tim EVOS Immortal adalah mereka nggak maksain buat main di pinggir-pinggir buat nungguin tim-tim yang mau masuk ke dalam zona selanjutnya, langsung terabas ke arah tengah gitu loh. Resource yang mereka punya segitu, mereka fight. Kalau misalkan ada yang mau nyamperin, kalau misalkan menang, resource mereka akan bertambah. Itu keberanian dari tim EVOS Immortal yang harus kita lihat bakal sejauh mana mereka bisa bertahan hidup, dan zonanya masih ada di EVOS Immortal. Wow, pembacaan
pergerakan yang baik dari EVOS, tapi kali ini WLA coba untuk masuk ke kandang yang dimiliki RRQ, tapi RRQ nggak terima. Ada granat lontar yang lagi mengenai musuh-musuhnya. Satu lagi keker dulu, tapi udah keburu kenok untuk tim WLA. Nice banget kill tambahan khusus tim RRQ. Satu tersisa berarti dari WLA ya. Yap, betul sekali. Dan kita juga sambil melihat untuk klasmen sementara. CSGO Boba memimpin 45 poin, tapi sesnya kali ini harus tertumbang dan EVOS Immortal ada di posisi kedua. Kalau misalkan EVOS Immortal bisa dapetin poin maksimal ini untuk poin sementara, CSGO Boba sangat terbuka untuk disusul tentunya. Bahkan Zumarawa pun poinnya sama kayak EVOS Immortal. Bigetron Delta pun di sana masih memiliki kesempatan sampai ke tim yang sebetulnya masih ada di posisi ke-10. Even itu adalah tim NXL yang NXL udah nggak bisa soalnya udah tusuk. Sampai ke Ekororin pun masih memiliki kesempatan untuk bisa menyusul poin dari tim CSGO Boba ya untuk overall standing di sore sampai ke malam hari ini. Yes. Tapi kalau di note dari BTR sendiri, mereka kalau misalkan mau merebut kembali hashtag 1 global standing, mereka harus konsisten. Apalagi match pertama dia udah buya, tapi match kedua dan ketiga kali ini dan bahkan nanti match ini bakal kurang konsisten. Tapi kali ini adanya WB yang ternyata udah mendapatkan beberapa kenoknya di area sisi depan mereka. Betul sekali, tapi belum bisa untuk dilakukan upaya ending karena memang out of vision juga. Terlalu jauh juga. MLS juga masih cukup kuat untuk pertahanan. Lagi-lagi Skybin yang merepotkan. Satu damage diberikan di harapan sana. Ekoronin di area luaran sana masih cukup kesulitan Sipit. Jika harus ter-take down di tangan seorang Dimas dan sampai akhirnya tumbang pulang di posisi ke-10. Skybin masih melepaskan tembakan, dapatin satu take down, coba ditembak lagi terus menerus, bahkan sudah ada upaya ending yang dilakukan, menembus glual, menembus dan masuk damage-nya menuju ke arah pertahanan dari tim MLS Esports. Lagi-lagi Skybin menyulitkan sekali pergerakannya, licin sekali layar device-nya. Entah ini pakai minyak zaitun atau pakai bedaknya banyak. Aduh, kebanyakan bedak. Tapi kalau kita lihat di video sendiri ini, beberapa tempat adanya terjadi perang seperti Bigetron dan Opi. Bahkan kali ini tadi Opi sebenarnya sempat nabrak juga ke arah Bigetron terlebih dahulu. Kalau kita lihat sendiri, ada dari Volt yang nampaknya darahnya sedikit-sedikit udah tercicil, tapi ada Opi juga di sana yang tadi sempat terkena beberapa player MLS. Ternyata harus dipulangkan di posisi yang ke-9 nampaknya Biga. Yap. Merah lawan merah kali ini, sementara Bigetron masih cukup lengkap dengan 4 membernya. Opi Griffin dibikin kesulitan oleh tim Bigetron Delta. MK tumbang di posisi ke-8. Balik sebuah duel seorang HamX yang bakal menjadi target dari seorang Faiz. Dengan woodpeckernya seorang HamX langsung terkena peluru menyakitkan dari Faiz dari Makassar. Anak Makassar sangat luar biasa sekali rupanya, Sasya. Ya, ini yang tadi dibahas, BTR harus konsisten mencari, mengambil lagi kill-kill yang mereka punya dan juga hashtag pertama mereka. Sekarang mereka perlahan membuktikan ya dengan 5 kill yang udah mereka kumpulkan. Apalagi circle-nya juga nggak begitu jauh dari mereka. Ini membuat dari Bigetron, apalagi dengan satu vehicle, dua vehicle, ini bisa memudahkan mereka untuk masuk ke dalam circle dengan nyaman. Tapi WLA ternyata di lain sisi juga harus dipulangkan di posisi 6 kali ini. EVOS walaupun cuma 2 kill tempat yang mereka punya, tapi ini akan berbahaya karena nantinya akan digerus oleh beberapa tim dari beberapa sisi. Ini seru, ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh EVOS Immortal. Street sudah terkena tembakan di sana, masih bisa untuk melepaskan tembakan balasan, sementara Zumarawa perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit sudah mulai membuka jalan. Satu flash dilemparkan, bahkan kali ini Homer sudah mulai diaktifkan. Satu takedown diberikan oleh seorang Ban seperti dengan satu buah granat, tapi kali ini Straight pun terkena sebuah ledakan balas, bahkan berhasil tumbangkan balas seorang di sana, berhasil takedown lagi dan lagi. 2 orang tumbang dari West Bandit, dari Zoom, bukan West Bandit, salah ngomong, maaf Survivors. 2 orang tersisa dari Zumarawa, 1 lagi bahkan dia elah kepencet tombol ninjunya, malah ninju 1 lagi yang tersisa dan Zumarawa putranya tereliminasi. EVOS Immortal mendapatkan 5 killnya, resource-nya perlahan bertambah, tapi kali ini RRQ tidak terancam di tangan dari Bigetron Delta. Lagi-lagi Faiz bikin ulah, aduh, telat 0,01 detik. Faiz harus ditumbangkan oleh salah satu player dari tim RRQ. Hide Crime menjadi masalah yang sangat besar untuk Bigetron Delta. Terlihat besar seorang Keong coba tembak, aduh kena lagi 150 damage
karena Iya. udah ada beberapa kill juga yang udah mereka amankan, bahkan walaupun tadi posisinya juga hampir terkalahkan tapi ternyata masih bisa membalikan keadaan terhadap tim RRQ sendiri. Cuma kali ini masalahnya adalah mau gimana mereka masuk ke circle yang semakin kecil, apalagi EVOS, dan bahkan ada West Bandit juga yang kayaknya udah menuju banget ke arah RRQ. Ini bakal terjepit posisinya oleh kedua tim, khususnya EVOS yang nampaknya kayaknya lebih menguntungkan karena dia cuma nontonin nantinya untuk tim WB dan juga RRQ berperang. Yap, West Bandits yang memiliki kompon, mereka pun dituntut untuk keluar. Sementara EVOS Immortal memiliki high ground yang bisa mereka manfaatkan. Satu Homer connect ke arah seorang Street, lagi-lagi Street yang selalu menjadi korban atas tembakan lawan-lawannya. Terbuka kali ini, Crime ditumbangkan pas lagi ngeker granat, tapi masih ada satu perlindungan dari Chrono. Coba untuk menyelamatkan terlebih dahulu ke arah seorang Crime, berhasil di-revive kembali, tapi Abu dan juga seorang Razia terheadshot di sana. Abu, charge boosternya connect, satu peluru, satu kali lagi Bu, tembak lagi. Abu berhasil me-wipe out ke arah tim dari arah kiri. Sementara West Bandit sudah keluar, Skybin dan kawan-kawan, Skybin terheadshot, Street pun harus tumbang. Abu kali ini coba, just lagi Bu.